Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Itu soal yang terakhir, yaitu soal saya bacakan soalnya, yaitu suatu equipment dengan harga perolehan $78 yang diperoleh tanggal 1 Mei 2018 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun, nilai sisa $3.000. Perusahaan telah mencatat bobot penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, untuk mahasiswa perempuan, yaitu jika equipment ini ditukar dengan equipment baru dan nilai wajar equipment lama saat pertukaran sebesar $35.000 dan perusahaan menambah uang sebesar $50.000. Sedangkan untuk mahasiswa laki-laki, yaitu jika equipment ini dijual dengan harga jual $28.000. Kita ke file Excel-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, itu menggunakan metode garis lurus. Tabelnya terdiri dari kolom tahun, kolom dasar penyusutan, kolom tarif penyusutan, kolom beban penyusutan, kolom akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Pada tahun, kita buat tahunnya dulu, pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, 2021, sampai 2022. Karena dia estimasi. Untuk mengetahui dasar penyusutannya adalah sebagai berikut. Di soal dijelaskan bahwa harga suatu untuk mencari beban penyusutan pada metode garis lurus, caranya adalah harga perolehan dikurangkan dengan nilai sisa, yaitu $78.000 dikurang $3.000, yaitu $75.000. Jadi untuk semua beban penyusutan pada setiap tahunnya yaitu $75.000. Yang bawahnya juga begitu. Nah, sedangkan tarif penyusutan ini sendiri yaitu ada 100%. Sedangkan yang kita cari yaitu umur manfaatnya 5 tahun. Jadi 100% dibagi dengan 5, yaitu jadi setiap tahunnya tarif penyusutan yang digunakan yaitu 20%. Setiap tahunnya. Jadi jika kita hitung semua, maka dalam waktu 5 tahun itu kita akan merasakan 100% dasar penyusutannya itu. Yang selanjutnya itu beban penyusutan. Nah, untuk mencari beban penyusutan itu seperti ini. Mencari beban penyusutannya yaitu nilai harga perolehan dari kurang nilai sisa tadi 75.000. Jadi 75.000 itu dikali dengan 20%, hasilnya yaitu 15.000. File Excel-nya yaitu, jadi di file Excel-nya beban penyusutannya sama semua yaitu 15.000. $15.000 ini seperti yang saya katakan tadi didapatkan dari dasar penyusutan dikalikan dengan 20% sehingga mendapat hasilnya yaitu Rp15.000. Untuk akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini sendiri sebesar 15.000 dapatkan dari beban penyusutan. Akumulasi penyusutan pada tahun kedua yaitu 30.000, itu 15.000 pada tahun 2018 diakumulasi penyusutan ditambahkan dengan beban penyusutan sehingga 30.000.
Untuk yang selanjutnya juga begitu, caranya itu akumulasi penyusutan pada tahun 2019 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2020 sehingga mendapatkan 45.000. Maaf, didapatkan 45.000. Ini maaf, terjadi kesalahan. Warna tulisannya. Lanjut, untuk pada akumulasi penyusutan pada tahun 2021 itu caranya sama juga, yaitu akumulasi penyusutan pada tahun 2020 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2021 yaitu sebesar 15.000 sehingga hasilnya adalah 60.000. Nah, next, yang selanjutnya yaitu untuk mencari akumulasi penyusutan pada tahun 2022, yaitu caranya akumulasi penyusutan pada tahun 2021 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2022 sehingga hasilnya yaitu 75.000. Untuk mencari nilai buku pada beban pada metode garis lurus ini dengan cara yaitu dasar penyusutan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga 75.000 dikurang 15.000 dapatkan yaitu 60.000. Selanjutnya untuk yang nilai buku yang kedua yaitu dengan cara nilai buku dikurangi dengan beban penyusutan sehingga 60.000 dikurang dengan 15.000 yaitu mendapatkan 45.000 dolar. Untuk yang soal nilai buku pada tahun 2020 begitu juga yaitu nilai buku tahun 2019 dikurang dengan beban penyusutan pada tahun 2020 yaitu 45.000 dikurangi 15.000 yaitu 30.000 dolar. Untuk nilai buku pada tahun 2021 begitu juga caranya, itu nilai buku pada tahun 2020 dikurangi dengan beban penyusutan yaitu 15.000 sehingga 30 dikurang 15.000 adalah 15.000 dolar. Untuk yang terakhir yaitu sama 15.000 nilai buku dikurangi 15.000 yaitu 0. Kita kembali ke soal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari soal yang kita kerjakan tadi, bahwa nilai buku peralatan tahun 2021 kita dapatkan sebesar 15.000. Nilai buku peralatan 2021 sebesar 15.000 dolar. Selanjutnya kita disuruh buat jurnal. Selanjutnya kita disuruh buat jurnal yang diperlukan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk kondisi-kondisi berikut. Yaitu kondisinya di mana jika equipment ini ditukar dengan equipment baru dan nilai wajar equipment lama saat pertukaran sebesar 35.000 dolar. Perusahaan menambah uang sebesar 15.000 dolar. Jadi untuk jurnalnya yaitu akumulasi depreciation of equipment di debit sebesar 45.000
$45.000. Yang selanjutnya yaitu equipment. Mengapa akumulasi depreciation ini $45? Soalnya kita melihat di akumulasi beban penyusutan sebelumnya, karena yang dicari yaitu nilainya yang pada tahun 2021. Jadi kita ambil $45.000 ini. Equipment, setelah itu equipment yang telah diketahui pada soal tadi yaitu sebesar $35.000. Equipment dengan sebesar $35.000. Dan cash kita, perusahaan menambah uang sebesar 50.000, sehingga kita mendapatkan cash sebesar 50.000. Kita mendapatkan cash sebesar $50.000. Nah, terhadap equipment sebesar $15.000. Nah, di sini $45.000 ditambah dengan $35, yaitu kita dapatkan $80.000. Sedangkan yang di sisi kreditnya yaitu $50 ditambah $15 yaitu $65, sehingga $85 di debit dan di kreditnya yaitu $65, sehingga kita mendapatkan loss on disposal, yaitu kerugian, atau di kredit sebesar $15.000 kita.